warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Davi Fitriani Mardia dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi, angkatan 2020, kelas B. Di sini, saya memenuhi tugas dari mata kuliah Teori Bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil MPD. Selamat menyaksikan! Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan mengenai persamaan garis lurus. Nah, apa itu persamaan garis lurus? Persamaan garis lurus adalah perbandingan antara selisih koordinat Y dan koordinat X dari dua titik yang terletak pada garis itu. Macam-macam persamaan garis lurus ada dua ya teman-teman. Yang pertama persamaan garis melalui dua titik. Rumusnya adalah seperti ini teman-teman. Y dikurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi X1. Di mana X1 dan Y1 serta X2 dan Y2 adalah koordinat dari dua titik yang berbeda teman-teman. Selanjutnya persamaan garis apabila diketahui satu titik dan diketahui gradien. Rumusnya adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Di mana M adalah gradien dari suatu persamaan garis dan X1 Y1-nya adalah koordinat dari suatu titik. Gitu ya teman-teman. Nah, kita sekarang akan menjelaskan gradien garis. Yang pertama ada gradien oleh dua titik. Yang kedua ada gradien oleh persamaan garis. Dan yang ketiga adalah gradien garis umum. Untuk gradien oleh dua titik, rumusnya adalah M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Di mana M adalah kemiringan suatu garis atau M adalah gradien dari suatu garis dan kedua titik adalah suatu titik yang akan dihitung kemiringannya. Rumus yang kedua yaitu untuk gradien oleh persamaan garis. Bentuk bakunya AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Maka untuk menghitung gradiennya adalah negatif A per B. Dengan A dan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Di mana M adalah gradien yang akan dicari dan A serta B-nya adalah koefisien dari suatu persamaan ini ya teman-teman. Yang terakhir ada gradien garis umum. Y sama dengan MX ditambah C di mana M adalah kemiringan garis. Nah, kita sudah sampai ke soal-soal ya teman-teman. Jadi untuk biar lebih jelasnya gitu dari materi-materi yang sebelumnya saya jelaskan, kita akan langsung ke soal-soal saja ya teman-teman. Diketahui, soalnya dulu ya teman-teman. Titik 6, M dan titik negatif 3,3 terletak pada garis lurus yang sejajar garis 2X tambah 3Y sama dengan 6. Nilai M yang memenuhi adalah, jadi di sini itu diketahui dua titik yang berbeda yang terletak pada garis lurus yang sejajar, serta garisnya itu sudah ada persamaan garisnya itu 2X tambah 3Y sama dengan 6. Nah, untuk sejajar ini, untuk menghitung gradien sejajar yaitu gradien yang pertama sama dengan gradien yang kedua, gitu ya teman-teman. Nah, 2X tambah 3Y sama dengan 6. Kita ambil dulu gradien dari sini. M1-nya berarti tadi kan negatif A per B ya, berarti negatif 2 per 3. Nah, karena sejajar maka M1 sama dengan M2. Berarti kalau M1-nya negatif 2 per 3, maka M2-nya juga negatif 2 per 3. Nah, untuk menghitung gradiennya tadi yang melalui dua titik itu menjadi min 2 per 3 sama dengan Y2 dikurangi Y1, 3 dikurangi M per X2 dikurangi X1, berarti min 3 dikurangi 6. Nah, kali silang ya teman-teman, min 3 min 6 kan 9 ya. Min 3 min 6 itu min 9. Min 9 dikali 2, maaf teman-teman, harusnya saya nulis min 18 di sini. Lalu ada 3 min M dikali 3, berarti 3 kali 3, 9. Lalu min M dikali 3 berarti min 3M. Nah, kita kurangi kedua ruas dengan negatif 9. Maka hasilnya 9 dan negatif 3M. Berarti 9 sama dengan negatif 3M.
Untuk mencari nilai M berarti M sama dengan 9 dibagi negatif 3. Hasilnya itu negatif 3 ya teman-teman. Jadi untuk nilai M yang memenuhi di soal ini adalah negatif 3. Selanjutnya ada soal, jika garis 4x tambah 2y sama dengan 5, tegak lurus pada garis mx tambah 2m-1 dikali y sama dengan 9, maka nilai M adalah. Tadi soalnya sejajar, sekarang soalnya tegak lurus. Gimana nih kalau tegak lurus gitu? Kalau tegak lurus itu berarti M1 dikali M2 sama dengan negatif 1, teman-teman. Itu rumusnya ya, teman-teman. Jadi gini. Persamaan ini, 4x, maaf ya ini teman ada kesalahan. Jadi 4x tambah 2y sama dengan 5, itu kita bisa ambil M1-nya itu negatif 2. Kenapa? Karena tadi kan min A per B ya, berarti min 4 dibagi 2, min 2. Lalu dari persamaan ini kita bisa ambil gradiennya yaitu min A per B, berarti min M dibagi 2M min 1. Atau kita kali negatif 1 berarti jadi M per 1 dikurangi 2M. Karena tegak lurus, ini tanda tegak lurus teman-teman, maka M1 dikali M2 itu sama dengan min 1. Tadi yang saya bilang juga ya teman-teman. Nah, berarti M1-nya min 2 dimasukkan, dan M2-nya M per 1 kurang 2M. Mau masukin ini atau ini sama saja ya teman-teman. Saya memilih untuk memasukkannya yang ini. Nah, min 2 dikali M per 1 kurang 2M. Berarti 1 dikurangi 2M-nya kita kali dengan negatif 1, dan min 2 dikali M. Min 2 dikali M, min 2M. Lalu 1 dikurangi 2M dikali negatif 1, hasilnya 2M dikurangi 1. Berarti ini 2M-nya kedua ruas, ini kita kurangi dengan 2M. Maka di sini jadi negatif 4M dan di sini jadi min 1. Negatif 4M sama dengan min 1. Berarti untuk mencari M adalah negatif 1 per negatif 4. Negatif dikali negatif. Hasilnya itu positif, makanya jadi 1 per 4. Jadi untuk soal ini nilai M-nya adalah 1 per 4. Jadi kesimpulannya untuk soal yang sejajar itu rumusnya M1 sama dengan M2. Tapi kalau misalkan tegak lurus itu soal rumusnya adalah M1 dikali M2 sama dengan negatif 1, teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!